Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik bersama Budian. Belajar tematik semakin asik. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik sesuai jadwal yang Budian share di grup WhatsApp. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian dan kita berdoa terlebih dahulu supaya berkah ilmunya ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lihat ya, ini ada video lagu Garuda Pancasila. Kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian lihat ini hadir semua ya. Oke, meskipun belajar di rumah kalian harus tetap semangat. Anak-anak, agar kalian bersemangat, mari kita melakukan tepuk konsentrasi. Mulai 1, 2, 3, tepuk konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Hap. Anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Ya, kita harus menyayangi hewan, tumbuhan dan alam sekitar kita. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, dan kita masuk pembelajaran 1. Anak-anak, adapun pada pembelajaran 1 ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPS, dan yang ketiga IPA. Adapun tujuan pembelajarannya nanti kalian baca sendiri ya, ada di layar ini. Anak-anak, kalian tentunya sudah melihat tayangan video tentang si tupai dan ikan gabus yang Budian share di WhatsApp ya. Dan kalian pastinya sudah membacanya pada teks bacaan di buku paket. Anak-anak, tentunya kamu sudah tahu apa yang ada di dongeng tersebut ya. Anak-anak, kamu harus tahu kalau di dalam dongeng itu ada unsur-unsur intrinsiknya ya. Yang pertama, tema, tokoh, perwatakan, alur, latar, serta pesan moral yang ada di dongeng tersebut. Berdasarkan dongeng yang telah kalian lihat dan kalian baca tadi, silahkan kalian membuat peta konsep dari cerita tersebut. Nanti kalian tuliskan pada kolom berikut ini. Contohnya, apa temanya, siapa tokohnya, bagaimana perwatakannya, di mana latar kejadiannya, ceritakan awal cerita dan akhir ceritanya, serta cari pesan moral apa yang terkandung dalam dongeng tersebut. Anak-anak, agar kalian bersemangat lagi, mari kita melaksanakan tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak, tahukah kalian kalau pendongeng itu biasanya dalam bercerita menggunakan wayang. Nah, wayang itu terbuat dari kayu dan dibuat oleh seorang pengrajin kayu. Mari kita pelajari lebih lanjut lagi tentang pekerjaan pengrajin kayu. Anak-anak, ayo membaca lagi tentang teks bacaan. Di situ di buku paket ada cerita Beni yang menceritakan pekerjaan ayahnya sebagai pengrajin kayu. Setelah kalian membaca, coba sebutkan apa yang dihasilkan oleh
Ayah Beni. Pekerjaan Ayah Beni itu termasuk menghasilkan barang atau jasa, dan bagaimana Ayah Beni itu bisa memproduksi kursi, meja, lemari mulai dari awal sampai akhir. Nah, anak-anak silahkan kalian amati gambar proses pengolahan meja, kursi, lemari tadi mulai dari penebangan pohon sampai dia diolah oleh pengrajin kayu sampai ke toko mebel dan kita membelinya. Untuk memperoleh bahan baku untuk membuat meja, kursi, dan lemari tadi, kira-kira Ayah Beni mendapatkannya dari mana? Ayo, siapa yang tahu? Nah, mungkin ada yang bisa menjawab. Nah, betul. Kayu diperoleh dari pohon. Nah, pohon itu adanya di hutan. Salah satu hutan yang ada di Indonesia yang banyak diambil pohonnya adalah di Kalimantan. Nah, Kalimantan terkenal sebagai penghasil oksigen atau paru-paru dunia. Lihatlah gambar di samping. Hutan di Kalimantan sudah mulai berkurang. Warna hijau menunjukkan pohon-pohon yang ada di hutan dan warna putih menunjukkan hutan gundul. Tugas kalian nanti silahkan berdiskusi dengan teman kalian, saling berkirim WA untuk membahas perkembangan hutan di Kalimantan mulai tahun 1950 sampai tahun 2020 ya. Setelah melihat dan mengamati perkembangan hutan yang ada di Kalimantan, mari kita berpikir untuk menghindari kerusakan hutan di Kalimantan. Baik anak-anak, setelah kalian melihat dan mengamati perkembangan hutan di Kalimantan, silahkan kita berdiskusi kembali lagi tentang upaya untuk menghindari kerusakan hutan di Kalimantan. Mungkin ada yang bisa menjawabnya. Wah, pinter, betul semua jawabannya ya. Kita bisa melakukan hal-hal untuk menghindari kerusakan hutan, diantaranya reboisasi, melakukan sistem tebang pilih, melakukan sistem tebang tanam, dan melarang penebangan pohon secara liar atau memberi sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Anak-anak, mari kita menarik kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mari, yang pertama kita belajar tentang dongeng. Ada 5 unsur dongeng. 1. Tema. 2. Tokoh. 3. Perwatakan. 4. Alur. 5. Latar. Dan yang ke-6 pesan moral. Yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa jenis-jenis pekerjaan itu ternyata terkait dengan sosial budaya di wilayah kita. Yang ketiga, kita bisa melakukan upaya atau usaha untuk menghindari kerusakan hutan, diantaranya melakukan reboisasi, melarang penebangan pohon secara liar, melakukan sistem tebang pilih, dan melakukan sistem tebang tanam. Meskipun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Belajar dari rumah, saya bisa tetap semangat, patuhi perintah orang tua, membantu orang tua, rajin belajar, rajin beribadah, dan tetap jalankan protokol kesehatan COVID-19. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.